Pernah kebayang nggak kalau sebagian besar wilayah Indonesia itu sebenarnya masih jadi misteri? Yap, hari ini kita akan menyelam ke dunia pemetaan bawah laut yang canggih dan penuh tantangan. Sebuah misi untuk mengungkap semua kekayaan yang tersembunyi di bawah lautan kita. Coba lihat angka ini deh, 1,3 triliun dolar. Itu bukan angka main-main loh. Itulah perkiraan nilai potensi ekonomi tahunan yang ada di laut kita. Mulai dari perikanan yang jadi sumber kehidupan jutaan orang, sampai potensi energi bersih buat masa depan. Sebuah harta karun raksasa yang sebagian besarnya masih menunggu untuk kita temukan. Nah, ini fakta yang mungkin bikin kita semua kaget. 3/4, ya 75% wilayah Indonesia itu adalah lautan. Ini menjadikan kita negara maritim sejati. Tapi ironisnya, kita mungkin lebih banyak tahu soal permukaan bulan daripada dasar laut kita sendiri. Wilayah biru yang maha luas ini, jujur aja, masih jadi misteri besar. Oke, jadi pertanyaannya jelas banget. Gimana caranya kita menjelajahi benua tersembunyi yang begitu luas ini? Setelah kita tahu kenapa ini penting banget, sekarang saatnya kita cari tahu gimana caranya. Jadi, siapa sih pahlawan di balik semua ini? Yuk kenalan sama para penjelajah maritim modern. Mereka adalah para insinyur geosains. Mereka lah orang-orang yang terjun langsung ke lapangan menghadapi ombak untuk mengungkap rahasia kedalaman laut kita. Terus apa aja sih kerjaan mereka? Wah, ternyata jangkauannya luas dan krusial banget. Mereka itu bukan cuma bikin peta loh. Mereka merencanakan jalur pipa dan kabel bawah laut. Mereka mencari sumber energi baru. Bahkan mereka juga bantu investigasi kalau ada kecelakaan pesawat di laut. Jadi pekerjaan mereka itu dampaknya kemana-mana. Dari keamanan negara sampai makanan yang ada di meja kita. Kehidupan di lepas pantai bukan untuk semua orang. Tapi bagi yang mencari tantangan, ini pengalaman luar biasa. Kutipan dari seorang ahli geofisika Indah Firdaus, ini nunjukin banget sisi manusianya. Ini bukan sekedar pekerjaan biasa, ini panggilan jiwa. Harus siap berkorban, jauh dari keluarga berbulan-bulan. Tapi ya itu, tantangannya sepadan banget sama hasilnya. Oke, sekarang bagian serunya nih. Mari kita intip teknologi luar biasa yang mereka pakai. Bayangin aja, ini tuh kayak kita ngasih lautan pemeriksaan USG buat ngeliat apa aja sih yang ada di bawah permukaan air. Nah, ini dia senjata-senjata canggih mereka. Biar gampang, kita pakai perumpamaan aja ya. Anggap multibeam echo sounder itu kayak alat pembuat peta 3D super detail. Terus survei seismik itu, nah ini kayak USG buat bumi, bisa melihat lapisan batuan yang ada di bawah dasar laut. Kalau side scan sonar, itu kayak kita punya kamera video bawah air yang canggih banget. Dan yang terakhir magnetometer, ini fungsinya mirip detektor logam raksasa buat nyari misalnya kapal karam. Keren kan? Tapi tunggu dulu, ngumpulin semua sinyal dan data ini baru setengah perjalanan loh. Keajaibannya sebenarnya itu justru terjadi setelahnya, waktu semua data mentah ini diolah dan diubah jadi keputusan strategis. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Nah, ini dia perbedaannya. Dulu, data hasil survei yang super mahal itu nasibnya cuma mati aja di dalam hard drive. Terisolasi, susah diakses, dan akhirnya nggak banyak gunanya. Tapi sekarang, tujuannya beda banget. Yaitu menciptakan peta yang hidup dan cerdas, sebuah platform di mana semua orang bisa berkolaborasi dan datanya bisa terus berkembang. Otak dari semua ini adalah sistem yang disebut Sistem Informasi Batimetri atau BIS. Anggap aja ini database super pintar. Sistem ini nggak cuma nyimpen peta, tapi juga metadatanya. Apa itu metadata? Gampangnya, itu cerita di balik setiap data. Siapa yang ngambil datanya, kapan, pakai alat apa. Konteks inilah yang bikin data jadi sangat berharga dan bisa dipakai buat mengambil keputusan penting. Lalu, apa selanjutnya? Masa depannya gimana? Jawabannya ada pada teknologi yang lagi heboh di mana-mana. Kecerdasan buatan, atau yang di sini kita sebut Geo AI. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh, tapi alat nyata yang bisa mempercepat penemuan kita secara drastis. Misalnya nih, gimana cara AI nemuin kapal karam? Prosesnya cerdas tapi sebenarnya sederhana. Pertama, kita kasih makan model AI-nya dengan data dasar laut resolusi tinggi. Kedua, kita latih AI itu buat ngenalin bentuk kapal karam itu kayak gimana. Nah, setelah pinter, AI-nya bisa kita lepas buat mindai area laut yang super luas secara otomatis. Kalau nemu yang aneh, dia langsung nandain buat dicek sama manusia. Pekerjaan yang tadinya butuh waktu berhari-hari, sekarang bisa selesai dalam hitungan jam aja. Jadi inilah intinya. Pemetaan itu bukan cuma soal bikin garis-garis di peta. Ini adalah langkah pertama yang fundamental, yang jadi dasar untuk segala hal. Mulai dari membangun ekonomi biru di masa depan, melindungi infrastruktur penting, sampai menemukan kembali potongan-potongan sejarah bangsa kita yang hilang ditelan ombak.
Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Dengan begitu banyak misteri yang belum terpecahkan, kira-kira penemuan luar biasa apa lagi ya yang masih menanti kita di 75% wilayah Indonesia yang sampai sekarang masih tersembunyi di bawah permukaan?